Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama saya Alfa bareng di channel kita ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gerak harmonik sederhana. Apa itu gerak harmonik sederhana? Sebelum kita cek, silakan subscribe, like, and comment, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar kita bisa belajar bareng. Oke, kita mulai saja. Physics time. Lagi mainan ayunan. Kita bisa lihat ya, ini ada anak yang lagi mainan ayunan gitu. Kagak tahu Nah, di pohon dia udah atau di mana berayun gitu ya, kagak berhenti kasih ya udah. udah. Nah, di sini berayun gitu ya, kagak apa hubungannya sama gerak harmonik Nah, sederhana? Apa gerak hubungannya gerak sama harmonik gerak sederhana? sederhana. Salah satu contohnya adalah gerak harmonik mainan sederhana, ayunan, tapi satu kagak berhenti ya, kagak adalah boleh berhenti. mainan ayunan, tapi Nah, kagak yang berhenti ya, di kagak sini boleh yang berhenti. dimaksud dengan harmonik Nah, sederhana yang itu di apa? sini Kenapa yang nggak boleh dimaksud dengan berhenti? harmonik Nah, dia sederhana adalah itu gerak apa? bolak Kenapa nggak boleh melalui berhenti? titik Nah, dia setimbangnya. adalah gerak Kalau bolak berhenti balik nanti melalui geraknya titik jadi setimbangnya. Nah, Kalau berhenti biasanya nanti kita sebut geraknya juga jadi ini dengan getaran ya. Biasanya kita sebut Nah, juga bedanya ini sama dengan getaran hati getaran apa ya. ya? Nah, bedanya sama Oke. getaran hati apa Kita ya? skip saja. Kita akan lanjut skip ke saja. besaran apa yang akan Lanjut kita bahas ke dalam besaran apa di yang HS akan ini. kita bahas Oke, dalam gerak harmonik sederhana di HS akan kita ini. singkat Oke, selanjutnya gerak harmonik menjadi sederhana DHS. akan kita singkat Nah, selanjutnya yang pertama menjadi DHS. itu adalah yang pertama frekuensi. itu adalah Kalian udah frekuensi. belajar di SMP tentang frekuensi. Kalian udah belajar di SMP lambangnya tentang F frekuensi kecil atau F standar, lambangnya F yaitu kecil atau banyak F getaran standar, per satuan yaitu waktu banyak ya. getaran per Nah, satuan lanjut waktu ya. Nah, periode Lanjut itu temannya frekuensi periode kan ya, lambangnya itu T temannya kapital frekuensi kan ya, yaitu banyak lambangnya waktu T per kapital satuan yaitu getar banyak gitu waktu ya. per satuan Selanjutnya getar gitu ya. ini yang baru ya, Selanjutnya akan kita ketemu yang yang baru baru ya, apa yang disebut dengan simpangan apa itu adalah yang disebut jarak dengan benda simpangan, dari titik itu adalah seimbang. jarak benda Kita dari lambangin titik sama Y. seimbang. Nah, Kita sebenarnya lambangin sama lambangnya Y. itu boleh Nah, sebenarnya aja. lambangnya X itu boleh, boleh, R boleh, dan aja. yang lain X sebagainya. boleh, R Cuma boleh, dan yang secara lain universal sebagainya. biasanya Cuma kita pakai secara Y. Biar universal kalau kamu biasanya belajar kita di pakai Inggris, Y. di Biar kalau Amerika, kamu di belajar di Indonesia Inggris, sama di ya. Amerika, Tuh. di Indonesia Oke, sama kita ya. lanjut. Tuh. Yang Oke, selanjutnya kita adalah lanjut. amplitude. Yang Ini selanjutnya juga adalah kalian sudah amplitude. belajar di Ini SMP. juga Apa kalian itu sudah amplitude? belajar di SMP. Yaitu Apa simpangan itu maksimum. amplitude? Kalau dulu kalian Itu belajarnya simpangan di maksimum. Kalau dulu gelombang, kalian belajarnya belajarnya di simpangan gelombang, maksimum itu kan kita ya. sebut dengan simpangan amplitude. maksimum Sama ya, di kita sini sebut tidak dengan ada amplitude. Sama ya, terlalu di sini perbedaan tidak yang ada. besar. Oke. Terlalu Lanjut perbedaan ya. yang besar. Yang kelima ada Lanjut ya. kecepatan Yang getar. Karena kelima ini tadi kan ada namanya getaran nih. getar. Karena ini tadi kan Cepatnya namanya seberapa getaran ya? nih. Cepatnya Getaran seberapa hatiku ke ya? kamu berapa Cepat gitu kan getaran ya. hatiku Nah, ke kamu yang lanjutnya berapa adalah gitu ya. kecepatan Nah, sudut. Yang lanjutnya Ya, adalah lambangnya kecepatan ini sudut omega ya. Ya, Kalian lambangnya udah ini pernah lihat omega ya. di gerak Kalian lingkar. udah pernah lihat di gerak Yang lingkar. selanjutnya nomor 6 adalah Yang selanjutnya kecepatan. jelas Jelas ini ini percepatan percepatan getar ya. Jelas Atau ini namanya percepatan A getar ya. atau Kagak ada namanya perubahan A Y. sama. Lanjut nomor Ada 7 perubahan yaitu Y. sudut fase Lanjut nomor 7 atau yaitu sudut theta fase ya. atau Oke, ini bacanya theta theta ya. Oke, ini bacanya theta. Apa itu sudut fase? Nah, Nanti ya kita bahas apa itu sudut selanjutnya. fase? Nomor Nanti ya kita bahas 8 selanjutnya. itu Nomor ada fase. 8 lambangnya ada lucu lagi. fase. Wow, Ini lambangnya lucu kita lagi. baca pi. Ini Oke, kita fase baca atau pi. Oke, Ada fase juga yang nyebut atau fasa pi. ya. Ada juga Tapi yang aku nyebut lebih suka fasa fase, ya. tapi nggak apa-apa lah. Tapi ya. aku lebih suka fase. Itu sama aja, nggak apa-apa lah ya. Yang terakhir yaitu Yang beda terakhir yaitu fase ya. beda. Oh iya, fase, ada beda sudut ya. fase juga ada. Oh iya, Cuma ada beda sudut yang fase lebih juga ada. Cuma sering yang lebih beda fase. sering sama beda deh fase. kayaknya kalau Jadi, beda fase sama sama sudut deh fase kayaknya karena mereka kalau kan beda temenan fase ya sama berhubungan. sudut fase. Jadi Karena mereka kan tidak baik dipisahkan gitu ya. ambil Tidak baik satu aja dipisahkan kagak apa-apa gitu juga ya. Ambil Sama. satu aja kagak apa-apa Nah, juga ya, sama. Nah, kita lanjut ya. Nah, belajar nih dari 1 sampai 9 banyak ya. Nggak apa-apa, bismillah aja pokoknya ya. Nah, yang pertama yaitu periode dan frekuensi. Oke, frekuensi dan periode sama saja. Kalian udah belajar di SMP, kita hanya mengulas. Tadi periode yaitu banyaknya waktu si T kecil ini per satuan getar ya, per banyak getarannya. Nah, T per N. Kalau frekuensi kebalikannya ya, F sama dengan N per T, getarannya per waktunya, berapa udah bergetar dia ya. Nah, kalau kita hubungkan T sama F ini punya hubungan ternyata baik-baik saja atau bagaimana ya. Ternyata hubungannya adalah berkebalikan atau T sama dengan 1/F atau kebalikannya lah ya, F sama dengan 1/T. Oke. Nah, sisanya ini adalah
keterangannya ya. Mau bilang keterangan susah Bu. Nah gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Simpangan GHS, masih ingat kan namanya tadi Y. Nah sebelum kita bahas Y, kita cek dulu ya ini contohnya. Nah selain ayunan tadi ya, kalian mainan ayunan, contoh lain adalah pegas. Nah dengan pegas yang konstantanya normal, jadi kalau kalian getarin itu dia kagak berhenti ya, lama gitu berhentinya. Oke. Nah ada nggak sih di dunia ini kalau benda digetarin terus habis itu nggak berhenti kan akutin ya, ya jelas nggak ada ya, cuma kita ambil idealnya saja, dia lama tidak berhentinya gitu. Nah lihat di sini, ini bukan artian ada sampai H ya, ada 8 ya, ada 8 pegas gitu ya. Nah ini sebenarnya cuma ada satu pegas. Kita misalkan saja suatu pegas asli, terus kalau dikasih beban itu contohnya yang B gitu ya. Nah habis itu gue tarik ya ke titik A. Kira-kira apa yang terjadi? Bim selebim. Nah jelas ya dia akan kayak gitu ya, bergetar bolak-balik. Dari A menuju B, terus ke C, mendek, terus manjang lagi, mendek lagi, manjang lagi, mendek lagi, kagak berhenti-berhenti gitu ya. Nah kita cek di sini. Nah tadi kan awalnya sebenarnya ada di titik B. Berarti titik B itu bisa kita anggap sebagai titik setimbang. Setelah kita tarik, itu si amplitudenya. Nah, kita cek dulu ya, kita gambar garis timbangnya dulu di sini. Mau ngapain sih kita ya sebenarnya? Kita mau gambarin tuh si Y-nya itu sebenarnya bentuknya kayak gimana sih ya. Nah, si B di garis diri B, D, F, dan H itu kita punya yang sejajar ya, dia garis timbang. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita gambar si A, maka dia ada di bawah ya, ada di sini. Kemudian B balik lagi titik setimbang, C naik, terus turun. Dan alhasil akan menghasilkan grafik seperti ini. Wow, indah sekali. Nah, lihat di sini, ini bisa kita sebut dengan grafik apa ini? Ya, bukan grafik linier ya, ini jelas. Bukan grafik kuadrat juga, tapi ini adalah grafik sin atau cos ya, bukan tan ya. Kalau sin atau cos, jadi jelas ya, nanti persamaannya kayak gimana ya, jelas pakai sin atau cos. Wow, indah. Oke, kita lanjut ya. Nah misalkan aku gambarnya kagak panjang gitu ya, kalau kayak gini nanti namanya gelombang kan ya, bukan getaran. Nah kita ambil si titik A, B, C, D, E, F, G, H nya itu dalam bentuk melingkar, jadi dia bolak-balik, maka akan kebentuk kayak gini. A itu sama dengan E ya, jadi dari A di titik bawah, kemudian naik ke B, kemudian ke C, kemudian D, kemudian balik lagi E gitu kan ya. Nah kalau kita gambarin tadi seperti ini gitu kan. Nah kalau kita mau ambil aja seperempatnya aja. Misalkan suatu benda telah menyimpang dari titik B, titik setimbang, menuju ke titik yang tidak diketahui di situ ya, dengan sudut theta ya. Nah ini sudut apa tadi? Sudut fase ya. Sudah menyimpang sebanyak theta sudut. Oke, maka simpangannya yang mana? Nah karena titik simpangnya ada di sini, bendanya sekarang ada di sini, maka simpangannya ya kita tarik garis aja ya, dari sini sampai sana gitu kan ya. Nah kita lihat di sini ada Y-nya lurus. Oke. Nah lanjut, dari titik pusat menuju pojok itu kita sebut dengan amplitudo karena dia namanya simpangan maksimum. Boleh juga ngambil dari sini sampai, jadi titik setimbangnya itu ada di garis ini sampai titik atas, itu namanya juga amplitudo, sami ya, mau di ke sana, mau ke sana, mau ke bawah, mau ke samping, itu sama pokoknya ya. Ini juga ke samping juga tetap amplitudo karena dia maksimum. Nah lihat di sini, amplitudo ada di sono, Y-nya di sini, theta di sana, membentuk sebuah segitiga siku-siku. Ada segitiga siku-siku, ada theta, ada Y di depannya, dan A di samping, maka kita bisa memakai aturan sinus. Oke, nah that's why si Y itu kita bisa simpulkan persamaannya dalam bentuk A sin theta karena dia ada di depannya.
kok nggak pakai cos gitu ya. Kalau cos itu kan dia di samping ya, kagak mungkin ya ini benda ada di sini gitu kan ya. Nah, pasti di sini pakai sin. Tapi boleh nggak sih pakai cos? Nah, boleh. Pada suatu ketika, suatu masa gitu ya, kita bisa pakai cos. Tapi general dan secara fisiknya itu secara logika dia harusnya pakai sin karena di depan gitu ya. Nah, lanjut, theta itu merupakan omega t plus theta 0. Nah, omega t plus theta 0, omega itu adalah kecepatan sudut, t itu waktu ditambah dengan fase awalnya. Nah, fase awal itu yang mana sih? Oke, kalau kita lihat, kita mulainya kan dari tadi itu dari sini, bener kan ya? Nah, di sini itu titiknya 0, jadi theta 0-nya sama dengan 0. Kalau misalkan aku punya getaran yang tidak mulai dari sini, tapi mulainya misalkan dari tengah-tengah sini ya. Nah, terus habis itu bergetar ke sana, maka kan sudah ada sudut fase awalnya. Kita tulis aja tuh, misalkan cuma 30 derajat atau 60 derajat atau berapapun ya. Oke. Nah, biasanya kita makainya di sini tidak dalam bentuk derajat, tapi dalam bentuk pi. Jadi 180 derajat itu sama dengan pi. 2pi itu 360 derajat. Ya, kalau mau 60 derajat ya tinggal dikalkulasikan aja gitu kan ya. Udah belajar dulu gini. Nah, omega itu sama dengan 2pi F atau 2pi per T ya. Apalin aja salah satu ya. Aku sukanya pakai yang 2pi F ya. Nggak tahu kenapa, karena dia berbanding lurus, jadi enak aja gitu kan yang ngapalinnya. Kalau 2pi per T panjang gitu ya. Nah, ini keterangannya ya. Y simpangan, hanya amplitude dan sebagainya. Kita udah belajar tadi. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya di sini sudut fase tadi ya, theta. Theta itu sama dengan yang dalam kurung. Pokoknya diinget-inget aja ya, kagak usah diapalin. Theta itu yang ada di dalam kurung, omega t plus theta 0. Nanti lebih gampangnya kita akan belajar pada latihan soal ya. Jadi stay tune aja. Oke. Nah, selanjutnya fase. Fase itu temennya kan tadi ya. Fase itu theta per 2pi. Theta per 2pi. Nah, bedakan pi fase sama pi ini ya, 22/7 ya. Bacanya sama gitu ya. Kagak tahu juga kenapa bacanya sama ya. Ini pakai Greek huruf ya, jadi huruf Yunani gitu ya. Nah, ini kalau kita telusuri lebih lanjut gitu ya, nah, ada yang panjang gini ya, gue juga males gitu kan ya. Jadi kagak usah diapalin sebenarnya yang bawah. Kita tulis saja tuh ya, 2 pi itu kan theta, theta dibagi 2 pi, dibagi aja tuh omega t plus theta 0. Terus omeganya diganti 2 pi per t, sehingga kita dapat tuh tetanya, pi-nya adalah t per t plus theta 0 per 2 pi. Seperti itu. Nah, kalau usah diapalin, apalin aja yang ini, yang dalam kotak merah. Kita lanjut, beda fase. Kalau beda sudut fase, ya theta 2 min theta 1. Kalau beda fase, ya delta pi sama dengan pi 2 min pi 1. Gitu kan ya? Boleh kalau mau ditelusuri lebih lanjut gitu ya. Nah, hasil menghasilkan itu. Karena theta 0 per 2 pi-nya sama, maka dikurangkan hilang begitu ya. Ini kagak ditulis juga gak apa-apa ya. Apalin aja yang atas ini ya. Kalau diletak kan pasti selisih ya. Udah tahu lah, ini gak usah diapalin juga gak apa-apa. Kita lanjut ya pada kecepatan getar. Nah, kalau kecepatan getar itu kecepatan. Kalau pada dinamika translasi atau dinamika partikel, kita udah tahu simpangan itu sama kayak posisi. V atau kecepatan itu bawahnya atau turunannya si posisi. Jadi V itu adalah turunan dari T. Oke, apa ya itu ya? Nah, untuk turunan nanti mungkin saya akan bikin video ya, video tentang gimana sih cara gampangnya kita belajar turunan ya, terutama turunan yang dipakai dalam fisika ya. Oke, karena itu adalah matematik ya aslinya ya, karena mat itu adalah bahasanya kita, so kalian, kita juga harus belajar ya matematika gitu ya. Kalau ngomong kagak ada bahasanya kan susah ya. Nah, ini fisika bahasanya matematika, jadi harus bisa. Oke, kita lanjutin ya. Y tadi itu A sin theta, A sin omega t plus theta 0. Turunannya gimana? Nah, ini turunannya. Oke, A nya tetap konstanta, turunan sin adalah cos, dan omega t nya
karena omega itu bisa diturunkan, ya udah ya ditaruh aja di depan. Kalau kalian males nggak tahu apa itu turunan, dan ini bab sebenarnya kan ada di kelas 10 ya, kalian belum belajar turunan, ya udah ya terima aja dulu kan. Kagak apa-apa gitu ya. Ya udah. Oke, Vmax-nya gimana? Nah, nilai cos itu kan minimum 0, maksimum 1. Namanya juga maksimum, berarti cosnya nilainya 1. Tulis saja tah, A omega kali 1. Hasilnya adalah A omega. Seperti itu. Itu Vmax. Nah, kira-kira kalau kecepatan sama simpangan punya hubungan apa enggak? Jelas ya, tadi kan udah ada gitu ya. V itu turunannya Y. Nah, kalau kita mau menghubungkan dalam satu line gitu ya, dia kayak gimana? Nah, kita cek hubungan kecepatan sama simpangan. Pertama yang kita lakukan adalah kita kuadratkan dulu si V-nya. Ngapain harus dikuadratin? Nah, karena ini cos ya, yang tadi sin. Nah, untuk menghubungkannya kan belum bisa ya, itu berkebalikan gitu kan ya, berbanding 90 derajat minus kan ya. Jadi kita kuadratin dulu. Nah, kita punya hubungan cos kuadrat tambah sin kuadrat itu 1. Sehingga bisa kita tulisin cos kuadratnya itu 1 minus sin kuadrat theta, seperti itu. Nah, kita lanjut aja, kita buka kurungnya tah. Kan tadi Y itu A sin ya. A sin theta. Berarti kita bisa cek di sini ada A sin theta. Kalau mau kita akarin dulu juga bisa. Sehingga kita peroleh V itu sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini biasanya keluar di beberapa soal ya. Untuk UTBK terutama kadang-kadang kita juga nemu ini soal yang pakai kayak gini gitu. Kita lanjut ke adiknya lagi ya, percepatan dalam gerak harmonik sederhana. Jelas ini percepatan getar ya. Nah, kita cek kalau tadi Y turunannya adalah V, ya kalau diturunin lagi ya jadinya percepatan, sehingga menghasilkan ya yang ribet kayak gitu ya, minus A omega kuadrat sinus. Nah, kita punya di sini A sin itu namanya Y. Makanya kenapa si hubungannya percepatan sama Y itu ya gitu ya, min omega kuadrat kali Y gitulah ya. Kalau mau nyari A maksimumnya gimana? Ya udah, nilai sin maksimum itu adalah 1 tetap ya, bukan 0. Oke. Jadi A max-nya min A omega kuadrat. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan silahkan jangan lupa komen ya, komen. Kalau enggak follow IG saya ya, follow IG. Jadi bisa kan ya tanya DM gitu ya. Ada soal yang susah, mari kita diskusikan. Seperti itu. Kita lanjut ya. Energi pada gerak harmonik sederhana. Nah, kita lihat tadi salah satunya adalah ayunan atau begas. Kita ambil aja ayunan ya. Kalau kalian lagi naik gitu ya, naik itu kan berarti ada posisinya, turunlah ketinggiannya seperti itu. Nah, ketika turun, nah seperti itu ya. Pokoknya ketika turun ada di titik 0 kayak gitu. Nah, karena ada posisi berarti kita jelas punya energi potensial. Oke. Nah, dia juga gerak, berarti punya kecepatan. Kalau punya kecepatan jelas punya energi kinetik. Oke, ada energi kinetik, ada energi potensial. Berarti ada emaknya ya, energi mekanik. Oke. Sehingga kita dapat energi total atau energi mekaniknya itu EP plus EK ya. Kita tulisin nih ya, rumusnya kayak gini. Kenapa EP-nya tidak pakai MGH? Ya karena kan susah prediksi hanya gitu kan ya. Kalau misalkan kita pakai pegas gitu ya, masanya berapa gitu. Nah, masanya biasanya diabaikan seperti itu. Si EP-nya itu setengah KY kuadrat. Ini kita pakai energi potensial pada pegas lebih tepatnya. EK-nya tetap aja ya, setengah MV kuadrat gitu. Nah, kita lanjut. Jika M itu sama dengan K per omega kuadrat, dari mana ini? Ya, dari situ ya. Nanti kita akan tahu ya ini dari mana. Oke, maka kita peroleh M-nya itu senilai dengan setengah KY kuadrat ditambah setengah. Nah, ini M-nya udah diubah. V-nya kita ubah tadi ya, hubungan kecepatan sama simpangan ya. Karena di sini ada huruf Y, kita pengen yang maksimum ya. Jadi
maksimum di sini maksudnya hubungannya biar kelihatan gitu kan ya. Nah, dikuadratin, so kita dapat seperti ini. Omeganya kemana? Omeganya dikuadratin, jadi dia menghilang ya. Kalau kita coret ya, omega kuadrat sama omega kuadrat hilang, jadi tinggal KA kuadrat min Y kuadrat kayak gitu. Nah, kita buka kurung lagi sehingga kita peroleh EM itu sama dengan setengah KY kuadrat minus setengah KA kuadrat. Salah Bu. Oke, EM sama dengan setengah KY kuadrat tambah setengah A kuadrat min setengah KY kuadrat. Oke, nah ini sama ya kelihatan, sehingga kita dapat EM-nya adalah setengah KA kuadrat. Seperti itu. Nah, itu keterangannya ya. K-nya jangan lupa ini konstanta pegas, karena kan kita tadi pakai EP pegas. Terus masanya ya massa benda yang bergetar. Oke, massa pegasnya kagak dihitung ya. Ingat kagak dihitung.